wabarakatuh. Nama saya Sarina Hidayati dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai separation of powers. Ada dua tokoh yang membicarakan tentang masalah pembagian kekuasaan ini, yaitu John Locke dengan karyanya Two Treatises on Civil Government tahun 1690 dan Montesquieu dengan karyanya The Spirit of Laws. Keduanya lahir sekitar abad ke-16 sampai ke-17. Sebelum adanya masalah ini, mereka pernah berbicara tentang masalah mengenai pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara suatu wilayah, seperti halnya sistem hukum adat kita mengisyaratkan dari hukum lain. Jauh sebelum Montesquieu dan John Locke berbicara tentang etai, karya John Locke dianggap yang menceritakan masalah pembagian kekuasaan. John Locke kemudian membagi kekuasaan menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, termasuk yang mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu juga membagi kekuasaan ke dalam 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, mengeluarkan, mengubah atau mencabut hukum, kekuasaan eksekutif, menentukan perang dan damai, mengutus dan menerima duta, menetapkan keamanan umum, serta mempersiapkan diri dalam hal terjadi invasi. Sedangkan kekuasaan yudikatif bertindak menghukum penjahat atau memutus pertikaian antar individu. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa konsep yang digunakan Montesquieu dianggap terlalu teoritis sehingga memerlukan berbagai penyempurnaan dalam prakteknya, dan tidak ada satupun negara di dunia tidak menggunakan apa yang dikatakan oleh Montesquieu. Dalam prakteknya, di masing-masing negara, pembagian kekuasaan ini dimaknai berbeda, misalnya di Amerika Serikat. Menurut Amerika Serikat, pembagian kekuasaan yang penting adalah 1. Membership yang berbeda. Orang yang duduk di satu kekuasaan tidak akan duduk di kekuasaan lainnya. Artinya, orang tersebut hanya memegang satu kekuasaan. Yang kedua, metode pemilihannya berbeda. Dan yang ketiga, tidak ada masa jabatan yang sama. Contohnya, presiden masa jabatannya 4 tahun, senat dengan masa jabatan 6 tahun, dan lain sebagainya. Amerika menjelaskan satu konsep lainnya, yaitu konsep check and balances. Ketika kekuasaan sudah terpisah, para ahli tata negara dan politik berpikir bagaimana mengontrol masing-masing kekuasaan yang terpisah. Karena jika suatu kekuasaan itu sendirian, ia memiliki potensi untuk semena-mena. Jadi harus saling kontrol satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. John Locke saat menulis bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government, posisi legislatif dibuat lebih tinggi karena membuat hukum. John Locke berpikir, ketika mereka membuat hukum tersebut malah menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain. Kemudian, John Locke membuat gagasan bahwa hal tersebut harus dikontrol. Jangan membuat suatu kelompok diuntungkan, terutama pembuat hukum itu sendiri. Sampai akhirnya, John Locke menegaskan bahwa pembentuk hukum juga menjadi objek yang terikat dari hukum yang dibentuk. Cara mengontrol konsep ini dengan memberikan sedikit kekuasaan, menggunakan hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hukum yang dibentuk dengan sesuatu yang sifatnya transendental. Maka hukum yang lahir adalah hukum yang tidak berpihak atau hukum yang adil. Check and balances memiliki gagasan, yaitu tidak ada lembaga kekuasaan negara yang lebih tinggi. Semuanya berdiri sejajar. Check and balances juga memiliki beberapa konsep. Check and balances itu sendiri yaitu pembagian kekuasaan legislatif, presiden dapat memveto atau menolak rancangan undang-undang oleh Kongres untuk mencegahnya menjadi undang-undang. Veto and checks and balances, meski presiden memiliki kekuasaan veto atau kekuasaan untuk menolak, proses legislasi tetap pada lembaga perwakilan, yaitu Kongres. Advice and consent and balances, pembagian kekuasaan eksekutif. Yang pertama, presiden menunjuk anggota senior dari cabang eksekutif tunduk pada konfirmasi senat.
Presiden dalam pengangkatan pejabat politik membutuhkan keterlibatan lembaga perwakilan atau senat untuk konfirmasi orang-orang yang diajukan atau yang dipilih oleh Presiden. Judicial Preview. Kekuasaan yudisial mempunyai kekuasaan untuk membatalkan atau mengoreksi undang-undang yang diputuskan oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan yudisial juga dapat dikontrol dalam pengangkatan